Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Suryani. Terima kasih sudah mampir lagi ke channel saya di Ratna Suryani. Oke, hari ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita mulai belajar lagi ya. Setelah beberapa lama saya tidak mengunggah materi, maka di kesempatan kali ini melalui recording Zoom saya akan unggah materi untuk bisa kita diskusikan bersama. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perilaku organisasi. Di bahasan yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu perilaku organisasi. Oke, saya akan sharekan terlebih dahulu untuk materinya. Baik para mahasiswa, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun belajar dari rumah atau dari manapun, kapanpun, tapi saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia gitu. Baik, untuk kesempatan kali ini dia slide awal yang akan kita pelajari, yakni mengenai pengantar, latar belakang perilaku organisasi, dan kedudukan manusia dalam berorganisasi. Dalam perilaku organisasi, mengapa kita berbicara mengenai perilaku organisasi? Karena organisasi ini menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun, dari era ke era, begitu ya. Ini menjadi topik yang memang hangat, yang memang penting, dan lebih banyak update-nya, selalu up to date begitu ya. Dan di dalamnya terdapat manusia sebagai faktor utama yang sangat penting dalam setiap organisasi apapun bentuknya. Oke, kalau nggak ada manusianya maka organisasi itu tidak dapat berjalan begitu ya. Ketika manusia memasuki dunia organisasi, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Jadi begitu masuk, begitu terjun dalam organisasi, dimulailah perilaku masing-masing manusia tersebut sebagai sumber daya manusia untuk bisa mengembangkan organisasinya. Persoalan manusia senantiasa berkembang berdasarkan situasi dan kondisi dan semakin sulit dikendalikan. Persoalan organisasi dan perilaku organisasi semakin hari juga semakin berkembang. Baik, ini kaitannya adalah dengan bagaimana manusia berperilaku, baik secara individu maupun dalam kelompok atau dalam organisasinya, gitu ya. Perilaku organisasi hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri. Ya,
baik buruk organisasi yang berjalan, yang berkembang gitu, adalah berdasar pada perilaku sumber daya manusianya. Dalam teori organisasi, dikenal 3 dimensi yang memang ditekankan atau dibutuhkan. Ya, yang pertama adalah dimensi teknis, menekankan pada skill yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Misalnya, keahlian komputer, pemasaran, engineering, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada dimensi konsep, yakni merupakan motor penggerak dari dimensi pertama, yakni dimensi teknis ini, yang erat hubungannya dengan dimensi manusia. Dimensi konsep ini wujudnya adalah ilmu, berupa ilmu gitu ya. Jadi kalau tanpa ilmu maka teknis pun juga berjalan tidak dapat optimal dan maksimal. Yang ketiga adalah dimensi manusia. Nah, dimensi manusia ini menurut teori organisasi, teorinya adalah terpusat pada perilaku manusia itu sendiri, yang nantinya ketika manusia-manusia ini masuk dalam suatu kelompok atau masuk dalam suatu organisasi, maka kita akan berbicara tentang perilaku organisasi. Ini mengenai latar belakang dan sejarah perilaku organisasi. Plato, ini seorang filsuf Yunani, membagi jiwa manusia itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah filosofik atau filsafat, yakni keinginan untuk mencapai ilmu pengetahuan. Kemudian ada spirited atau ambisi, diartikan sebagai ambisi, yakni aspek jiwa manusia yang berusaha untuk mencari kekuasaan dan ambisi. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga nih dari jiwa manusia adalah appetite atau nafsu makan. Suatu keinginan manusia untuk memenuhi selera. Jadi sebenarnya di sini tidak hanya makan saja, tapi juga minum, seks, uang gitu ya, yang memang berupa keinginannya, keinginan mendasar gitu. Kemudian dari teori jiwa manusia yang dibagi dalam 3 bagian itu, maka Plato menggolongkan manusia atas 3 tipe, yakni tipe filosofis, tipe ambisius, dan pecinta keberuntungan. Ada seorang ahli yang lain, seorang ahli ilmu sosial yang berasal dari Jerman, bernama Max Weber. Di tahun 1948, karena teorinya adalah tentang birokrasi gitu ya, tentang birokrasi yang ada di organisasi, maka Max Weber ini dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahan dengan menekankan pada aspek disiplin. Kelebihannya, ada aturan, ada norma, dan prosedur sebagai pedoman dalam menjalankan tugas untuk mengatur organisasi. Kelemahannya adalah hierarkinya itu nampak cenderung kaku. Ya, karena di sana memang jelas ya, kedisiplinan yang jelas, ada aturan, ada norma, dan prosedur, sehingga setiap sumber daya manusia yang memang masuk dalam satu birokrasi tersebut, dalam satu organisasi tersebut, benar-benar harus mengikuti aturan yang ada, harus disiplin, maka cenderung kaku. Ini adalah Max Weber. Jadi beliau adalah bapak birokrasi yang menyuarakan, yang memberikan teori mengenai birokrasi. Teori yang lain adalah teori dari Henry Fayol. Henry Fayol ini mengemukakan mengenai 14 prinsip manajemen di tahun
1949. Ada 14. Yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja, kemudian ada wewenang dan tanggung jawab, ada disiplin, ada kesatuan perintah, ada kesatuan pengarahan, kemudian ada mengutamakan kepentingan kelompok. Manajemen berikutnya adalah tentang penggajian. Oke, kemudian ada pemusatan, ada bentuk rangkaian perintah, ada ketertiban pekerjaan, ada keadilan, ada stabilitas masa jabatan, ada inisiatif dan semangat kesatuan. Jadi ada 14 di teorinya Henry Fayol ini yang kemudian ini adalah merupakan perkembangan dari teori Max Weber tadi. Ya, untuk lebih jelasnya, para mahasiswa bisa menggali literatur sebanyak mungkin mengenai Henry Fayol. Oke. Teori berikutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911. Taylor ini diberikan julukan sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Berasal dari Amerika. Taylor ini mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakannya. Yang pertama, untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali akibat karena tidak adanya efisiensi di hampir setiap usaha pada tiap harinya. Yang kedua, mencoba untuk meyakinkan pada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatannya terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada usaha mencari orang-orang yang istimewa. Jadi menurut Taylor, organisasi itu akan berjalan dengan baik jika manajemennya adalah manajemen yang sistematis, bukan melulu pada mencari orang-orang yang luar biasa, yang istimewa. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat yang berdasarkan pada hukum-hukum yang jelas, aturan-aturan dan prinsip-prinsipnya. Dan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen ilmiah adalah bisa diterapkan pada setiap bentuk aktivitas manusia. Teori berikutnya adalah tentang gerakan hubungan kemanusiaan. Perkembangan sejarah berikutnya ditandai dengan gerakan hubungan kemanusiaan atau the Human Relations Movement. Gerakan ini dalam praktik manajemen memberikan penekanan pada kerjasama dan semangat kerja atau moral karyawan. Penekanan ini dapat digolongkan ke dalam aspek hubungan kemanusiaan tersebut. Ya, jadi di sini saya tuliskan ada 2 ahli. Yang pertama adalah Raymond Miles yang mengemukakan mengenai pendekatan hubungan kemanusiaan secara sederhana, menempatkan karyawan sebagai manusia, ya, tidak sebagai mesin yang dipergunakan dalam berproduksi, memahami kebutuhan-kebutuhan manusia yang ingin dianggap ada dan merasa diperhatikan dengan cara didengarkan dan diperhatikan keluhan-keluhannya jika memungkinkan, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan tertentu, baik mengenai kondisi pekerjaannya atau masalah yang lainnya. Ya, ini menurut Raymond Miles. Jadi benar-benar kalau di sini sudah mengeluarkan sisi humanistiknya. Bagaimana Miles ini ingin mengajak karyawan-karyawannya dalam satu organisasi yang dia miliki untuk bisa dipahami kebutuhan-kebutuhannya, diajak juga mengambil keputusan bersama, begitu ya, didengarkan keluhan-keluhannya. Intinya Miles ini ingin menganggap bahwa karyawannya itu juga adalah manusia, dianggap juga ada, gitu.
gitu ya, bukan hanya sebagai mesin yang berproduksi saja. Kemudian ada Acton Mayo, ini adalah psikolog dari Universitas Harvard. Sikap dan perilaku positif serta produktivitas para karyawan tidak terlalu dipengaruhi oleh fasilitas dan kondisi kerja, melainkan oleh perhatian yang diberikan oleh manajemen pada mereka. Temuan kedua ialah bahwa perilaku oleh seorang pekerja sangat ditentukan oleh dan terikat pada norma-norma kelompok, di mana seseorang menjadi anggotanya. Nah, menurut Acton Mayo, ini perilaku seorang pekerja itu ternyata memang terkait dengan norma-norma kelompok pada saat dia terjun bekerja di suatu organisasi atau kelompok, begitu ya. Dan sikap dan perilaku positifnya, termasuk juga produktivitasnya, itu tidak terlalu dipengaruhi oleh fasilitas dan kondisi kerja. Begitu. Oke, ini mengenai teori gerakan hubungan kemanusiaan. Saya lanjutkan kepada hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang kompleks dan unik dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama disebut tubuh atau fisik atau jasmani sebagai unsur materi, sedangkan substansi yang kedua disebut jiwa atau rohani atau psikis yang bersifat non-materi. Jadi manusia itu terdiri dari dua substansi, ya. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Menurut Siagian di tahun 2003 ini disampaikan bahwa manusia itu memiliki hakikat yang pertama adalah manusia sebagai makhluk politik. Ya, makhluk politik ini manusia memiliki hubungan dengan orang lain untuk bisa memiliki kekuasaan, berkuasa atas manusia yang lain gitu. Kemudian manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi menurut Siagian adalah manusia yang memang setiap harinya kegiatannya atau perilakunya ditujukan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, begitu. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial, dikatakan bahwa manusia ini memang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup atau berdiri sendiri dan membutuhkan orang lain. Kemudian manusia sebagai makhluk individu, dikatakan sebagai makhluk individu, manusia ini ternyata memang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, yang secara individu person dengan person lainnya berbeda, gitu. Ini menurut Siagian. Kemudian menurut Nawawi, hakikat manusia ini adalah yang pertama hakikat individu, hampir sama seperti Siagian tadi, bahwa manusia itu ya adalah individu utuh yang berdiri, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar masing-masing person gitu ya, bisa sama bisa berbeda. Kemudian hakikat sosialitas, bahwa masing-masing individu ini memiliki kebutuhan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga hakikat moralitas menurut Nawawi, bahwa manusia itu hidup dengan memiliki nilai-nilai, keyakinan, moral begitu ya, yang tertanam dalam dirinya sendiri. Sedangkan pengertian organisasi, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Saya kira para mahasiswa sudah pernah ya masuk dalam suatu organisasi yang memiliki suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang, gitu ya, tidak hanya sendiri tapi dalam kelompok. Kalau organisasi ini untuk mencapai suatu tujuan, organisasi terkecil yang
dimasuki oleh manusia adalah keluarga. Unsur-unsur pokok organisasi yang pertama ada manusianya, terdiri dari 2 orang atau lebih, maka sudah bisa disebut dengan organisasi. Kemudian ada filsafatnya, manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama, sehingga memungkinkan terwujudnya kerjasama. Yang ketiga adalah proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antar manusia menghasilkan kerjasama tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Jadi kalau tidak ada proses, maka tidak bisa disebut dengan organisasi, atau organisasinya sudah mati begitu ya, tidak berjalan semestinya. Unsur yang keempat adalah tujuan. Ada tujuannya, maka organisasi ini didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, ini adalah unsur-unsur pokok organisasi. Perubahan paradigma organisasi. Dalam perkembangannya, ternyata organisasi ini mengalami perubahan paradigma atau perubahan pandangan, begitu ya. Yang pertama diawali dengan paradigma klasik, kemudian berubah menjadi paradigma human, gitu. Kemudian yang ketiga berubah lagi menjadi paradigma kolaborasi. Kita buka satu persatu mengenai paradigma klasik. Tokohnya seperti yang di depan tadi sudah saya sampaikan. Di dalamnya ada Weber, ada Taylor, dan ada Weil. Ya, memperlakukan manusia layaknya mesin pada paradigma klasik ini, sehingga manusia ini memang benar-benar dituntut untuk bisa berproduksi setiap harinya, setiap waktunya. Itu menurut paradigma klasik. Rancangan organisasi pada generasi ini adalah yang pertama, orientasi pada efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua, sistem otoritas dan kendali yang sangat hierarkis dengan kendali yang sangat sempit. Jadi hierarkinya memang cenderung kaku. Kemudian prinsip-prinsip spesialisasi, sentralisasi, dan formalisasinya sangat ditekankan. Benar-benar mencari orang-orang yang spesial di bidangnya dan tersentral gitu ya. Berkembang dari paradigma klasik menjadi paradigma human, tokohnya adalah Elton Mayo dan Francis Likert. Elton Mayo dan Francis Likert atau Mayo dan Likert ini menggambarkan bahwa manusia itu harus dilihat sebagai makhluk sosial atau social man yang dapat membentuk sendiri kelompok-kelompok informal sesuai dengan keinginannya dan ingin bekerja pada kondisi kerja yang menyenangkan. Benar-benar kalau di sini memang manusia yang masuk di dalam satu organisasi ini harus dilihat sebagai makhluk sosial yang memang dianggap sebagai manusia gitu ya. Oh, ternyata slide saya sudah selesai para mahasiswa. Jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang, mengenai pengertian dari perilaku organisasi. Saya harap semoga bisa bermanfaat untuk para mahasiswa sekalian dan para audiens dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetap yuk kita belajar bersama-sama. Jika saya menyampaikan kesalahan atau ketidaktepatan pada saat memberikan materi, saya sampaikan permohonan maaf dan silakan bisa berkomentar di bawah untuk menyampaikan kesalahan saya, sehingga kritik dan saran akan menjadi hal yang membangun untuk saya memperbaiki untuk di langkah ke depannya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktu dan atensinya. Jangan lupa
sering-sering mampir ke channel Ratna Suryani, subscribe, like jika memang suka, dan saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.